Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda ini. Jangan malu bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul mungkin dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Gereja memiliki standar untuk memilih pemimpin rohani di dalam ruang lingkupnya. Harus lulus SMA, harus pembinaan teologi A atau B, harus menjadi anggota gereja sekian tahun, dibaptis, bahkan menikah, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa gereja yang tanpa tertulis memilih pemimpin rohani karena orang ini berpengaruh atau mungkin kaya, boleh dikatakan, tanpa peduli mengukur kualitas kerohaniannya. Nah, kita akan membahas apakah itu adalah standar yang benar. Kalau misalnya memangnya iya, apakah memang betul itu adalah sesuatu yang biasa dipakai oleh gereja, atau ada suatu perubahan, pembaruan yang harus dilakukan oleh gereja-gereja untuk melihat dan untuk menyaring para pemimpin-pemimpin gereja. Semua itu kita akan bahas di Ngopas edisi ke-56 dengan judul Bagaimana Mengukur Kematangan Pemimpin Rohani di Dalam Gereja. Dan kita akan ditemani oleh Bapak Joas Adi Prasetya dari Jakarta. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Kian. Selamat Apa datang di kabar? Ngopas, Pak. Ya, baik. Makasih. Baik, Apa puji kabar Tuhan. sahabat Ngopas semua? Puji Tuhan. Ya, ya. Terima kasih Pak Joas buat waktunya. Bapak orang sibuk ini, dan saya apresiasi sekali waktunya. Dengan Mungkin senang sedikit hati. perkenalan dulu, Pak Joas. Saya Mm-mm. yakin sudah banyak yang kenal dengan Pak Joas di Indonesia, tetapi kira-kira Bapak bisa lebih spesifik lagi menceritakan mengenai pelayanan Bapak pada saat ini dan apa yang sedang Bapak tekuni saat ini. Silakan Pak Iya, Joas. makasih Pak Kian untuk undangannya. Saya sangat mengapresiasi. Saya ini pendeta jemaat dari GKI Pondok Indah, Jakarta, tetapi yang juga diutus atau lebih tepat dipersembahkan untuk mengajar penuh waktu di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. STFT Jakarta, dulu dikenal STT Jakarta. Jadi waktu saya harus mengharmonikan atau menyeimbangkan antara pelayanan di gereja dan tugas pengajaran di STFT Jakarta. Di situ saya juga menjadi profesor teologi konstruktif begitu. Ya, baik, baik. Wah, luar biasa Pak Joas. Pasti Pak Joas juga banyak melihat hal-hal yang berhubungan tentunya dengan pelayanan gereja dan hal-hal teologis nih. Jadi kita akan melihat keseimbangan ini mudah-mudahan pada rekaman kita pada saat ini. Iya, Nah, iya. Pak, memang Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai pemimpin rohani, ya, itu sulit sekali mengukurnya, Pak Joas. Betul, betul. Pertanyaannya ialah sebetulnya bagaimana sih cara mengukur seorang pemimpin rohani? Silakan Pak Joas. Iya, betul sekali. Ini persoalan yang sangat sukar, khususnya karena kerohanian atau spiritualitas atau iman ya. Orang sering menggantikan tiga kata ini. Itu apakah bisa diukur? Itu Hmm, pertanyaan yang paling esensial ya. Apakah itu hmm, tidak seperti usaha menjaring angin? Ya. hmm, hmm, Bagaimana yang ada jauh di dalam kedalaman batin hmm, manusia itu bisa diukur gitu. Tentu apa yang menjadi roh spiritualitas itu terekspresi keluar ya, dalam hmm, perilaku, dalam ucapan, dalam caranya berelasi dan lain sebagainya. Nah, seringkali yang orang ukur itu ekspresinya yang adalah ungkapan dari apa yang ada dalam batin gitu. hmm, Tapi kita hmm. harus sadar bahwa Ya, ekspresi itu tidak serta-merta memang konsisten dengan apa yang ada di dalam kan. hmm, Dan itu hmm, sebenarnya kritik Yesus terhadap para pemimpin agama pada zamannya, hmm, eh, bagaikan makam yang berlabur putih tetapi dalamnya belatung gitu. hmm, Jadi ya, begitu sukar kita bisa mengatakan oh orang itu imannya kuat nih atau hmm, eh,
kerohaniannya dewasa hanya karena dia rajin berdoa atau dia selalu senyum dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu sukar sekali memang begitu. Tapi toh harus dilakukan pola Ya. pengukuran itu kan, itu problemnya. Itu problem pertama. Problem kedua menurut hemat saya adalah karena dalam Alkitab ada kemajemukan bagaimana cara kita menentukan pemimpin rohani itu berdasarkan apa yang juga Allah sendiri lakukan. Ada kalanya Alkitab mencatat Allah itu memilih secara langsung di luar kriteria manusiawi. Iya Itu yang kan? menarik ya Pak ya. Iya, betul, betul. Ya. Dan bahkan memilih yang tidak matang Hmm. secara spiritual atau secara kedewasaan psikologis dan lain sebagainya kan. Dengan kata lain, kematangan di mata Allah itu dipahami sebagai sebuah proses gitu. Misalnya Daud ya. Dari Ya. semua saudaranya ternyata Daud yang dipilih. Musa, Yesaya, Yeremia, 12 murid bahkan ya. Jadi itu surprising. Allah kita ini Allah yang surprising sebenarnya. Tetapi yang menarik juga bahwa Alkitab mencatat Allah memperkenankan komunitas iman itu kemudian juga memilih para pemimpinnya berdasarkan kriteria-kriteria. Ya, khususnya ketika komunitas itu atau organisasi gereja itu semakin mengental, ya, kita bisa mendeteksi dalam tulisan-tulisan Paulus yang lebih tua ya, lebih ketika Paulus lebih tua begitu ya. Gereja sudah mulai matang begitu, ada struktur, ada jabatan. Nah, bagaimana memilih para pemimpin, para pejabat itu? Paling Ada terkenal standar ya misalnya Pak ya. betul 1 Timotius 3 ya, ayat 1 Ya. sampai 7 soal penilik dan dilanjutkan ayat 8 sampai 13 atau 14 soal diaken ya. Harus suami dari satu istri, tidak bercacat. Ada list, ada kriteria yang dipakai begitu. Ya. Jadi sekali lagi seperti yang tadi Pak Yos katakan, jadi ada standar Allah yang seringkali Betul, surprising betul. dan kita tidak sangka-sangka begitu ya. Ya, Dan bahkan betul. juga mungkin memilih orang-orang yang kita pikir tidak seharusnya mungkin menjadi pemimpin begitu. Betul. Tetapi juga ada standar manusia ya, di mana Ya, manusia melihat bahwa ya memang betul ini ada kriteria, ada standar begitu ya, iya. yang harus dipenuhi oleh beberapa pemimpin-pemimpin rohani tersebut. Nah, memang Pak, yang sulit itu ialah seringkali ada orang yang bilang bahwa oke, kita harus memilih dengan standar manusia. Tetapi ternyata Allah itu menghendaki yang lain, gitu ya. Atau mungkin manusia mungkin memilihnya, tetapi ternyata mungkin itu bukan pilihan yang cocok, gitu Pak. Nah, seringkali ini menjadi sesuatu yang kita sulit gitu untuk melihatnya. Yang Betul. mana seharusnya ini yang kita ikuti, begitu Pak. Nah, Bagaimana nah tanggapan Pak Yos? ini harus hati-hati menurut saya ya. Iya, iya, iya. Tidak jarang komunitas itu nggak suka dengan seorang pemimpin lalu menjustifikasi dengan mengatakan oh ini nggak sesuai dengan standar Allah gitu. Padahal Iya. mereka aja yang nggak suka begitu. Kita harus sangat hati-hati dengan deviasi-deviasi moral yang juga terjadi dalam komunitas yang bernama gereja itu ya. Iya, Tidak iya. jarang saya menjumpai misalnya sebuah komunitas yang memilih pemimpinnya satu dari sekian banyak berdasarkan suku misalnya. Itu kan sangat sangat tidak elok ya. Iya, iya. Atau hanya berdasarkan kedekatan siapa dari kemajelisan kepenatuaan itu yang lebih dekat dengan pendeta A dan kurang dekat dengan pendeta B, lalu pendeta A yang dipilih, lalu menjustifikasi ya ini yang lebih sesuai dengan standar Allah dan seterusnya. Jadi nama Allah dipakai untuk kepentingan yang menurut saya tidak rohani sama sekali begitu. Nah, hal-hal semacam itu perlu di apa sadari kemungkinan-kemungkinan itu ya. At the end of the day gereja itu juga adalah komunitas manusiawi yang rapuh, yang penuh dengan kelemahan, bahkan bergumul dengan dosa juga begitu ya. Nah, tetapi benar bahwa pada akhirnya kuncinya adalah discernment. Bagaimana discerning supaya komunitas itu, gereja itu bisa sungguh-sungguh kemudian senada dengan apa yang Allah kehendaki untuk komunitas itu gitu. Dan Ya. itu memang nggak mudah.
Biasanya ayat yang sering dipakai itu adalah dari Yesaya ya Pak ya, yang mengatakan bahwa jalan Allah bukan jalan manusia bukan jalan Allah begitu ya. Betul, Jadi seringkali dilihat bahwa oh apa yang dipilih oleh Allah mungkin bukan yang diinginkan oleh manusia atau yang betul, diinginkan manusia mungkin berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Um, betul. apakah hal-hal seperti itu Bapak sering jumpai gitu di dalam pelayanan sehari-hari, khususnya mungkin di dalam pelayanan gereja yang Bapak tekuni gitu ya? Silakan Pak. Ya. Ya, ya, betul. Dan itu sebabnya kemudian perlu sekali sebuah gereja untuk menetapkan standar itu Ya. dalam apa pergumulan, dalam doa, apa Hmm. standar yang mau kita pakai sebelum memilih orang ya. Hmm. Bukan ada Hmm. orangnya lalu standarnya disesuaikan dengan orangnya. Begitu ya. Dan Ya, standar ya. itu sebaiknya tentu disesuaikan dengan apa prinsip Alkitab tentang kematangan rohani, tetapi Hmm. juga kualifikasi pemimpin begitu. Hmm. Dua itu Hmm. ya. Nah, Ya. maka saya menilai selama ini ada setidaknya empat empat apa ya basis untuk menentukan kematangan seorang pemimpin rohani itu. Ya. Ya. Yang pertama adalah kriteria yang sifatnya lebih spirituality based, Hmm. berbasis pada spiritualitas. Bagaimana hidup rohaninya? Apa panggilan hidupnya? Apa motivasinya? Gitu. Nah ini tentu dalam proses percakapan yang dari hati ke hati, semoga bisa disingkapkan gitu ya. Tentu tidak mungkin kita sepenuh-penuhnya bisa menangkap ya. Nah, tetapi yang kedua juga tidak kalah pentingnya yaitu capabilities based. Ya. Kriteria berdasarkan kapasitas. Nah, itu yang seringkali kemudian disimplifikasi, pokoknya lulus S1 dari STT misalnya ya. Walaupun belum tentu juga gitu. Orang Ya. yang lulus S1 STT kemudian punya capabilities yang diharapkan sesuai standarnya. Hmm. Misalnya ini menyangkut khotbahnya bagaimana, konselingnya, memimpin rapat dan seterusnya begitu. Hmm. Hmm. Di sini sumbangan dari ilmu lain muncul ya, Ya. manajemen, psikologi dan lain sebagainya. Yang Ya. ketiga adalah standar-standar yang sifatnya valuatif, values Hmm. based atau Hmm. virtues based ya. Ya. Bagaimana hidupnya dituntun oleh kebajikan keluhuran Kristiani, oleh buah roh katakanlah kata Paulus ya. Humility-nya bagaimana? Eh, Kemampuannya menahan diri atau dia itu boros dalam keuangan ya. Agility, kesiapan untuk belajar dan seterusnya. Hmm. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah relationality based Hmm. kriteria berbasis bagaimana hubungan interpersonalnya dengan keluarga, dengan orang lain dan seterusnya. Nah, empat ini kalau dipenuhi semua, kayaknya kok nggak ada yang layak jadi pendeta. Iya, kelihatannya Ya, begitu ya Pak ya. kayaknya Dan yang gitu. dan yang sering kali membingungkan bagi gereja itu adalah yang mana yang lebih penting, begitu istilahnya. Yang Betul, mana yang betul menjadi sekali. Ya, prioritas, ya? Apakah betul. spiritualitas, apakah kapabilitas seperti yang Bapak katakan, apakah hubungan interpersonal yang lebih penting? Betul, betul. Yang mana begitu loh ketika gereja dihadapi dengan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi bisa saja memilih misalnya seorang pendeta yang baik tetapi ternyata tidak berpendidikan gitu loh. Betul, betul, betul. Atau mungkin seorang majelis yang capable tetapi ternyata pengertian teologisnya kacau balau begitu Pak. Betul, betul, ya. Kira-kira Sehingga kalau hati-hati, kalau bisa silakan hati-hati Pak. kalau orang kemudian mengatakan yang penting kan imannya, spiritualitasnya Iya begitu iya ya. iya Tapi iya. kemudian watak atau value yang dia hidupi kemudian orangnya kasar, wah, itu juga Heeh, heeh. komunitas gereja itu akan menjadi seperti neraka kan jadinya. Penuh Iya, pertengkaran gitu ya. Jadi memang betul. empat-empatnya ini sama pentingnya menurut hemat saya Hmm, dan hmm, saling mempengaruhi dan sifatnya itu apa ya lentur gitu. Ada iya. saatnya di mana capability sangat menonjol dibutuhkan, ada saatnya relationality yang dibutuhkan. Sangat bergantung pada dinamika komunitas itu gitu.
Dan apakah juga sangat bergantung misalnya dengan peran apa yang diambil oleh si pemimpin itu di dalam gereja, Pak? Betul, betul Betul sekali. juga ya? Jadi prinsip dasarnya menurut hemat Ah, saya adalah ah, bahwa si pemimpin itu bukanlah pemimpin tunggal, dia harus menjadi pemimpin kolektif kolegial. Dan Iya, karena itu, seperti yang saya bilang, empat-empatnya nggak mungkin dia penuhi dengan nilai 10 semua kan. iya. Tetapi ingat ada pemimpin-pemimpin lain, ada penatua, ada tergantung sistem pemerintahan gerejawi kita ya, ada diaken, Betul. ada itu juga Mm, pemimpin. Nah, dalam mm, persahabatan para pemimpin itu yang mm, kurang diisi dengan yang lain begitu. mm, Maka saya mm. melihat dalam banyak kasus ada jemaat-jemaat yang pemimpinnya ini kalau khotbah itu adalah saat terbaik untuk tidur. Artinya tapi jemaatnya bertumbuh, berkembang gitu. Mm, Karena mm, kemudian kekurangan si pendeta itu diisi oleh yang lain dan seterusnya. Dan mm, pendeta ini sangat dicintai oleh komunitasnya, oleh gerejanya begitu ya. mm, Jadi mm, kepemimpinan Alkitabiah menurut saya adalah kepemimpinan yang tidak terpusat pada satu figur, mm, sekaligus terpusat pada satu figur. Artinya satu figur yang kepadanya kita terpusat itu adalah Kristus, mm, mm, ya. mm, Tetapi pendeta itu tidak mewakili Kristus. Para mm, pemimpin secara kolektif itulah yang kemudian menghadirkan Kristus. Nah, di mm, situ saling mengisi dan seterusnya. Nah, empat mm, base ini beberapa waktu yang lalu saya membaca satu tulisan yang sangat menarik dari Gordon Smith dalam bukunya diterbitkan oleh IVP kalau nggak salah. Dia menyebutkan juga bahwa kematangan rohani itu dia sebutnya sebagai kekudusan ya. Kematangan ditandai dengan kekudusan itu punya 4 aspek. Ya. Yang pertama itu adalah emotional holiness dan ini mungkin sesuai dengan apa yang saya katakan tadi spirituality based. Lalu yang kedua adalah vocational holiness. Dan inilah yang mungkin saya sebut capability tadi itu. Kemudian yang ketiga ini adalah sapiental holiness. Sapien itu apa? Wisdom ya, mm, atau yang saya sebut values based tadi itu. Lalu yang keempat adalah social holiness, relationality. Jadi rasanya ini 4 hal yang cukup solid untuk dipakai oleh para gereja-gereja untuk apa mengukur pemimpinnya mm, begitu. mm. Jadi ketika banyak gereja masih mengukur para pemimpin, misalnya contohnya yang bisa jadi majelis harus lulus SMA, atau mungkin Ya. harus menjadi seorang suami yang setia kepada keluarganya. Jadi hal-hal itu apakah masih penting, Pak, sebetulnya, Pak? Dua ini SMA dan suami ini saya kalau jawab penting kalau menurut saya pendidikan nggak penting tapi tidak sangat-sangat penting ya. Iya, iya, Tetapi kalau menjadi suami yang baik atau istri yang baik itu iya. menurut saya jauh lebih penting daripada tingkat pendidikan gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi tentunya ketika seorang menjadi majelis atau mungkin mau masuk menjadi seorang pendeta atau bagaimana, yang terpenting yang kita lihat itu sebetulnya adalah dari semuanya itu mungkin karakter-karakter yang Alkitab katakan begitu ya, Betul, betul, dan terutama karakter-karakter moral tentunya mungkin yang betul. ditekankan Ya, di 1 integritasnya Timotius. bagaimana Ya, bagaimana ya, betul, betul. soalnya kalau misalnya kita jujur kan kita lihat di 1 Timotius misalnya, itu kan dari semuanya itu lebih kepada karakter moral dibandingkan dengan ketiga lainnya yang tadi Betul, Bapak bicarakan betul. begitu ya. Betul, betul. Jadi kalau saya harus memilih tentu mulai dari spiritualitas dan karakter atau value itu. Iya. Karena itu yang menjadi apa ya, bara yang akan menjaga perjalanan panjang pemimpin Kristiani itu ya. Hmm, Kapabilitas bisa dikembangkan menurut hemat saya. hmm, Ya. hmm, hmm, Value tentu bisa berkembang dan bertumbuh, tapi kalau apa benihnya udah busuk, menurut saya agak sukar ya. hmm. Ya. Relationality itu bisa dibangun, bisa dilatih gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm, spiritualitas dan value itu, karakter itu yang paling penting buat hmm. saya pribadi ya, 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 begitu. ya, ya, ya. Dan Ya. dan dan Alkitab mencatat itu bukan berlaku hanya untuk pemimpin, tapi juga untuk semua orang Kristen kan sebenarnya. Hmm, hmm, Ya. hmm. Dan karena Ya. itu saya tidak pernah menjumpai sebuah gereja yang pemimpinnya itu punya kematangan spiritualitas yang sangat mengagumkan,
tetapi komunitasnya itu bobrok begitu. Itu harus Hmm. konsisten menurut hemat saya. Ya, ya, ya. Dan yang atas itu pada akhirnya akan menentukan yang bawah juga tuh ya, betul nggak? Dan Kalau sebaliknya juga menurut hemat dan saya. sebaliknya juga ya. Betul, Oh, ya. oke. Ya, Karena ya. kedewasaan iman seorang pemimpin kan juga eh, bertumbuh berkat kebersamaannya dengan apa ekologinya begitu. Ya, 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 baik, baik. Nah, Pak, karena ini kebanyakan yang menyaksikan ini kan para hamba-hamba Tuhan, pastor, para Mm-mm, pendeta yang ada yang menggembalai jemaat, dan seringkali mereka harus memilih, contohnya mm-mm, pemimpin-pemimpin di gereja sebagai mm-mm. majelis atau mungkin sebagai penatua atau sebagai diaken, begitu loh, Pak. Selain kira-kira hal-hal praktis apa yang Bapak bisa sarankan kepada para pastor untuk memulai langkahnya itu betul-betul dari step paling awal begitu Pak. Untuk menyaring, untuk memfilter ini semuanya Pak. Kalau misalnya Bapak bisa berikan step by step yang mudah, seperti apa kira-kira Pak? Untuk gerejanya atau untuk para pemimpinnya? Untuk para pastor yang akan mungkin menyaring para pemimpin yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di gereja gitu loh. Jadi sebagai majelis ataukah sebagai diaken begitu loh. Oh, oke, oke. Ya. Ya, yang pertama ini sangat bergantung pada sistem bergereja ya. Kalau di Ya. gereja kami itu ada standar kualifikasi yang sudah tercatat dan itu standar minimal. Ya, di Hmm. tata gereja itu ada seorang penatua atau diaken harus memenuhi syarat-syarat itu. Jangan pernah melanggar satu pun dari standar itu. Itu prinsip pertama. Kenapa? Ya. Karena itu standar minimal, bukan Hmm. maksimal. Ya, ya, Minimal. ya. 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 Jadi kalau yang minimal pun kemudian tidak terpenuhi, bagaimana bisa mencapai yang maksimal? Itu Contohnya di dalam konteks GKI apa, Pak? Eh, iya, misalnya dia tentu sudah dibaptis CD itu minimal Oke. sekali kan. Satu, Ya, ya. lalu yang kedua dia sudah menunjukkan kerajinannya untuk melayani dan aktif di kegiatan gereja. Ah, Dia suka belajar firman Tuhan dan lain sebagainya gitu. Itu ya, hal-hal yang sangat standar sebenarnya. Dan kalau ya. yang standar pun enggak ya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua menurut hemat saya kita harus melihat ini komunitas ini membutuhkan tipe pemimpin seperti apa sih gitu Hmm, ya, hmm, apa yang sedang dibutuhkan ya. Eh, Khususnya soal kapabilitas dan relasionalitas. Kenapa? Karena begini, pemimpin itu juga beda-beda ya. ya. Siapa namanya, Mark Branson, dia mengatakan saya pilih yang paling simpel. Ada yang mengatakan 9 tipe pemimpin. Ini Hmm, 3 tipe pemimpin. Pemimpin yang pertama, pemimpin yang interpretif. ya. Pemimpin interpretif itu pemimpin yang konsep, gagasan, bagaimana value Alkitab itu Ya. dijadikan paradigma gitu. Hmm, Itu hmm. banyak ngomong lah. Banyak mikir, banyak ngomong. Tapi kalau suruh pelawatan nggak bisa. Apakah kita butuh pemimpin ini? Ya butuh. Ya, ya. Butuh. Tapi ada jenis yang kedua yaitu implemental Hmm, leaders. hmm, Pemimpin yang mengimplementasikan yang dibuat oleh yang pertama ini ke dalam program, kegiatan, di manage gitu. hmm, Apakah hmm, butuh? Ya butuh gitu. Ya. hmm. Tapi kalau cuman semua ini ya jadi tukang semua. Ya. Lalu yang ketiga adalah relational leaders, leaders yang passionnya itu bagaimana komunitas ini bersama-sama. Ada yang ulang tahun dia suka selamat ya, ada yang Hmm, dia yang paling tahu, oh itu ibu itu lagi kayaknya lagi ada masalah lalu ditelepon. Nah, tiga ini dibutuhkan semua nih dalam komunitas. hmm, hmm. Tidak terlalu sehat kalau semuanya ini relational leaders. Ya itu tentu akan akrab semua tapi ya nggak kemana-mana komunitas itu. Demikian juga Ya, nggak sehat semua kalau semua interpretive leaders ya, lalu hmm. cuman ngomong doang gitu. Ngomong doang. Ya, Konsep ya, Pak ya. betul. Ya, Nah, untuk memilih ya. kita harus sadar komposisi ini keseimbangannya bagaimana, Ya. kemudian yang kita sedang butuhkan sekarang yang seperti apa dan Hmm, seterusnya hmm, gitu. hmm. Dan masing-masing ini kelihatannya harus saling mengisi pada akhirnya Betul, dan memberikan sebuah well-roundedness gitu ya betul, betul, dari sebuah komunitas begitu ya. betul. Nah, lalu yang ketiga, menurut hemat saya juga begini, orang ini harus rooted di dalam komunitas
itu dalam gereja Anda. Jadi Hmm. jangan pernah ada kita dengar, oh Pak X itu atau Bu X itu dari gereja sana, wah itu penatua Ciami itu penatua Hmm. baik di gereja sana, barusan pindah ke gereja kita, yuk kita jadikan penatua. Oh, Oh. itu hati-hati sekali menurut mas saya. Hmm. Kenapa? Hmm. Kultur sebuah gereja itu beda dengan kultur gereja yang lain. Ya. Sama seperti kita beli beli eh, tanaman yang indah di apa dataran tinggi dibawa ke Jakarta yang panas bisa mati. Bukan Hmm. berarti tanamannya buruk, tapi karena kulturnya berbeda gitu. Hmm. Maka Hmm. seorang yang pindah misalnya ya memang baik ya, tetapi dia harus apa routing lagi, rerouting, mengakar kembali, bertumbuh bersama dengan komunitas itu. Hmm. Jadi ada step dia masuk ke crowd, ke community, lalu ke committed para aktivis, baru Hmm. ke chosen katakanlah gitu. Ada 4 step itu yang itu Hmm. Hmm. itu bahasa saya sih. Jadi Ya. kita harus sadar orang ini memang kata 1 Timotius dipercaya oleh komunitas Hmm. secara keseluruhan. Ya. Hmm. Dia menjadi Ya. bagian yang sudah apa ya inherent di dalam komunitas itu. Itu Hmm. Hmm. penting sekali. Saya menjumpai banyak kekacauan dan konflik terjadi karena kita apa mencangkok dari tempat lain sedemikian Hmm. rupa. Ya. Hmm. Dan itu Dan juga biasanya mm-mm, atraktifnessnya itu adalah karena ini orang baru, orang dari luar dipikir akan betul. memberikan sebuah dobrakan Kesegaran, baru, ya. kesegaran baru, tapi justru ternyata Betul, betul, memberikan betul. kekacauan baru gitu, Ya. Pak. Dan ini juga yang Ya. menurut hemat saya banyak terjadi ketika kita memilih pendeta yang sudah jadi lalu Ah, ditransfer katakanlah ya. ya. Itu banyak sekali terjadi. Apalagi kalau memilih pendetanya hanya dipanggil, yuk kita kita lihat dulu khotbahnya gimana. Jadi based Ya. on khotbah saja itu bahaya sekali kan. Hmm. Hmm. Padahal ini kita bicara pendeta ya, bukan yang Ya, ya, penatua ya, tadi. ya. Hmm. Padahal mayoritas waktu seorang pendeta melayani itu bukan khotbah, Hmm. tapi Hmm. rapat, ngobrol, ya kan, Ya. pelawatan, hal-hal yang sesehari itu. Nah Ya. itu kan nggak bisa diukur hanya dengan mengundang khotbah, khotbahnya Hmm. bagus, yuk kita jadikan pendeta. Itu bahaya menurut saya. Iya, iya. Jadi memang memerlukan waktu juga sebuah investasi waktu yang lebih dari hanya sekedar undang khotbah untuk Betul, menentukan hal tersebut ya Pak ya. betul, betul Uh, sekali. dan ini pasti akan memerlukan sebuah waktu yang cukup lama untuk sebuah jemaat mengevaluasi apakah pendetanya Betul. cocok atau enggak Ya. untuk jemaatnya. Maka Ya. di GKI itu ada kebiasaan bahwa kalau mau ngundang pendeta X yang sudah jadi, boleh nggak cuti yang akan datang ini di Ya. sinilah 1 bulan gitu supaya bisa. Itu Ah, pun tentu nggak akan bisa memadai ya, tetapi ya ya, 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 ya. much better than hanya sekali khotbah gitu. Hanya sekali khotbah, ya. Ya, Jadi sebetulnya kalau misalnya menurut hemat Bapak, kalau misalnya ada gereja-gereja yang ingin misalnya mencari seorang hamba Tuhan atau seorang mm-mm, pastor, seorang pendeta untuk dijadikan nih ya, mm-mm. diroketkan boleh dikatakan menjadi pendeta jemaat, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Pak? Kalau misalnya memangnya betul-betul ini lebih baik dari orang dalam yang mengerti Mm, budayanya, betul, betul. di satu pihak spirituality-nya juga baik, dan tapi di lain pihak juga well equipped sebagai seorang pemimpin di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa Pak langkah-langkahnya Pak? Ini problematis menurut saya. Ah, Saya pribadi ya, ya, selalu prefer calon pendeta. ah, Karena kita bisa mengizinkan yang bersangkutan untuk bertumbuh bersama dengan jemaat dan jemaat bisa menilai dia dengan waktu yang cukup baik. ya, Saya lebih prefer itu. hmm, Ya tapi khotbahnya masih au masih gagap. Ya biarkan dia berkembang gitu. Semua hmm, pendeta baik selalu mulai dari titik nol itu gitu. hmm, hmm, Tapi ada kalanya memang sebuah komunitas berada dalam situasi membutuhkan pendeta yang sudah katakanlah jadi gitu. hmm, Di situ dari sisi manusiawi saya mengatakan memang ada aspek gamblingnya begitu ya, ya, ya karena kita nggak mungkin kan lalu hmm, membutuhkan waktu untuk mengetahui apakah dia sesuai atau tidak, hmm, tetapi di sini apa ya rekomendasi itu sangat penting. hmm.
Kita harus Hmm. mendengar rekomendasi dari pihak-pihak lain. Jadi Hmm. 360 degree evaluation dari yang lain begitu. Dari atas, dari bawah, dari Ya, yang betul. sejajar begitu ya. Ya, ya. Betul. Dan jangan menyepelekan evaluasi yang sifatnya apa namanya negatif, oh diabaikan gitu enggak. Ah, Iya. ah, ah. Kita nggak ada Dan pilihan juga lain kan, iya. ya, dan Dan juga termasuk ya, Paulus sendiri silakan Pak. berkata engkau adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang lain kan. Jadi Ya. ya kita harus juga dengar para pembaca pendeta yang akan kita undang itu untuk menjadi Hmm, pendeta kita. hmm, Gimana para pembacanya? hmm. Mau nggak mau, kalau sebab nggak ada cara lain begitu. Hmm, hmm, hmm. Dan juga evaluasi itu seperti yang Bapak katakan gitu ya. Kita juga jangan mengejampingkan evaluasi yang dari bawah mungkin Betul. mengenai evaluasi terhadap seseorang ini. Ya, ya. Jadi bukan hanya dari atas. dan Betul. dan ini suatu hal yang memang tidak mudah Pak kelihatannya Pak untuk dikerjakan. Tanya koster gerejanya yang dulu bagaimana, satpam gerejanya, jangan penatuannya. Ya. Penatuannya mungkin karena dia nggak suka dengan pendeta itu, pengen buru-buru pergi lalu dikasih evaluasi baik kan. Tapi ternyata mungkin pendeta itu justru disukai oleh timnya begitu ya yang ada di dalam Betul, gereja ya. iya, iya. Wah, luar biasa Pak Yoas. Ini sangat kaya sekali dan saya yakin sangat membantu sekali pada para hamba Tuhan, gereja-gereja yang mencoba menyaring begitu ya, memfilter para pemimpin rohani baik itu pendeta maupun diaken atau Hmm, mungkin majelis yang lain hmm, gitu ya. Dan memang seringkali terjadi kesulitan-kesulitan ini loh Pak. Maksudnya karena memang apa standarnya ya. Jadi apa kategorinya? Apa yang harus dilakukan oleh gereja secara praktis begitu loh. hmm. Nah, Pak Yoas, sebelum kita tutup mungkin Pak Yoas ada final remarks yang Pak Yoas ingin berikan khususnya kepada para pemimpin gereja ataupun para hamba Tuhan yang lainnya untuk menyaring dan untuk memilih pemimpin rohani yang Iya, bijak gitu Pak. iya. Saya lahir dari sebuah keluarga pendeta. Ayah saya almarhum seorang pendeta. Hmm, eh, dan dia punya sebuah prinsip pelayanan. ya, Dia selalu pindah ke jemaat yang berbeda setiap 5 tahun hmm, supaya jemaat nggak bosan dan dia juga bisa punya apa kesegaran baru begitu ya. hmm, Dan saya melihat ayah saya selalu diterima dimanapun dia berada. Bahkan setelah emeritus dia melayani di gereja yang tidak ada pendetanya. Begitu ada pendeta dia undur ke hmm, tempat-tempat lain yang kosong dan seterusnya. Nah, menurut hemat saya eh, kedewasaan itu juga ditentukan dari kemampuan seseorang untuk sadar bahwa ini yang saya pelajari dari ayah saya. hmm, Bahwa pelayanan ini bukan milik saya. Dan karena itu harus selalu disadari kalau Anda seorang pendeta untuk selalu siap letting go. Letting go. But this is not mine. Tapi ini milik Allah yang dipercayakan pada saya. Begitu. Itu pada sisi pendeta. Pada sisi jemaat, saya ingin mengatakan semua hamba Tuhan sangat merindukan sebuah komunitas gereja yang sungguh-sungguh mampu menerima pendeta itu apa adanya, lengkap dengan kerapuhan, kelemahan, ya. Bahkan bahwa dia juga bergumul dengan dosa dan kemanusiaannya, gitu. Jadi berbahagialah pendeta yang atau pastor atau pemimpin spiritual yang melayani di sebuah komunitas yang merayakan kerapuhan manusiawi itu. hmm, hmm, Kedewasaan tidak berbanding terbalik dengan kerapuhan. hmm, Kedewasaan dan kematangan justru menampung, merengkuh kerapuhan itu hmm, sebagai bagian dari siapa sih kita sebagai manusia yang melayani Tuhan. Sebab at the hmm, end of the day hanya ada satu manusia yang perfect, yang sejati, yaitu sang anak yang menjadi manusia. Dan hmm, kita akan selalu menjadi
berada dalam proses apa ya, Christ likeness, menjadi seperti dia gitu, dan itu jatuh bangun. Saya sangat bersyukur jika saya dan sedang ya sekarang melayani di sebuah jemaat yang sadar, oh dia sedang berusaha menjadi seperti Kristus dan dia sedang jatuh sekarang. Mari kita topang begitu. Jadi peranan komunitas itu sangat penting sekali di dalam Betul. hal ini kelihatannya ya Pak ya. Ya, Dan luar biasa. Kalau misalnya Tuhan bisa memberikan kepada kita komunitas yang bisa mensupport kita di dalam hal tersebut. betul. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Yoas buat waktunya. Saya bersyukur sekali. Boleh minta dengan hormat Pak Yoas untuk menutup kita dalam doa. Tentu. Tolong doakan juga untuk para pendeta, para pastor, hamba Tuhan yang lainnya, yang juga bergumul di dalam masalah ini. Apakah itu menemukan komunitas yang bisa mensupport mereka, ataupun juga mereka ketika mereka harus memfilter orang-orang yang akan menjadi pemimpin di gereja mereka, biar mereka boleh bijak di dalam Tuhan. Bisa tolong Pak? Terima Tentu. kasih. Dengan senang hati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur sebab di dalam kerapuhan kami Tuhan menerima kami sebagaimana kami ada. Mengundang kami untuk bertumbuh dalam jalan pemuridan, jalan persahabatan itu. Kami bersyukur sebab ada begitu banyak sahabat-sahabat-Mu ya Allah yang menyediakan diri untuk mengasihi-Mu dengan cara mengasihi jemaat Tuhan. Untuk para pendeta, penginjil, hamba Tuhan yang lain. Kami berdoa bagi mereka yang terus bergumul untuk menemukan tempat pelayanan yang terbaik. Berikanlah kepada mereka pengharapan penuh bahwa Tuhan akan menempatkan mereka di tempat yang subur, tempat yang mampu menjadi sahabat buat mereka, yang melaluinya semua talenta Tuhan boleh dikembangkan seoptimal mungkin. Kami berdoa untuk komunitas-komunitas dan gereja-gereja yang juga sedang mencari pemimpin. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka seorang pemimpin, pelayan, sahabat yang baik buat mereka, yang sungguh berkenan di mata Tuhan. Bagi para pemimpin dan pendeta yang juga sedang mencari para aktivis, para pemimpin yang lain, penatua, diaken, biarlah Tuhan sertai pergumulan mereka untuk dapat menemukan kolega-kolega yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk percakapan yang sungguh penting buat para pelayan dan pemimpin gereja ini, dan juga untuk gereja-gereja Tuhan. Berkatilah juga hidup, keluarga, dan pelayanan Bapak Kian, agar semua yang dia lakukan sungguh boleh mempermuliakan Dikau. Kehadirannya di Sydney boleh sungguh-sungguh menjadi tanda kebaikan Tuhan bagi siapapun yang berjumpa dengannya. Ini Tuhan doa kami. Sebab hanya di dalam Kristus kami serahkan seluruh hidup kami. Dan di dalam namanya lah kami berdoa. Amin. Amin.